Kamu sudah mati. Tubuhmu sudah dikubur. Tanah sudah menutup wajahmu. Tapi rasa sakit itu belum hilang. Setiap malam, kamu terbangun dalam gelap. Bukan di alam kubur, melainkan di jalan desa, tempat kamu dulu berjalan. Kamu merayap, kedua kakimu tak bisa digerakkan. Bekas jahitan di perutmu menganga, dan satu kalimat terus keluar dari mulutmu. Tolong, istri saya. Korban malpraktek ini bangkit dan merayap. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan kandang-kandang kambing yang berjejer di belakang rumah warga, hiduplah seorang pria bernama Jamal. Usianya baru 35 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua karena terik matahari dan kerasnya hidup yang sudah dia jalani sejak muda. Tubuhnya kurus tapi kuat, kulitnya legam, dan tangannya kasar penuh kapalan. Dia bukan orang yang banyak bicara. Kalau berkumpul dengan tetangga, dia lebih sering tersenyum dan mengangguk daripada ikut nimbrung panjang lebar. Tapi semua orang tahu, Jamal adalah tipe laki-laki yang bisa diandalkan. Setiap pagi, sebelum azan subuh, banner-banner hilang dari udara. Dia sudah bangun. Dia menjerang air, mencuci muka di sumur, lalu bersiap ke sawah saat langit masih berwarna biru gelap. Embun masih menempel di daun padi ketika dia mulai mencangkul atau memeriksa aliran air. Siangnya, setelah matahari tepat di atas kepala, dia pulang sebentar untuk makan, lalu lanjut memberi makan kambing-kambingnya. Hidupnya berputar di antara sawah, kandang, dan rumah bambu sederhana yang dia bangun perlahan-lahan dari hasil tabungan bertahun-tahun. Malam hari adalah satu-satunya waktu dia benar-benar terlihat santai. Dia duduk di teras rumah, ditemani lampu bohlam kuning yang menggantung seadanya. Arini, istrinya, biasanya duduk di sampingnya sambil mengupas singkong atau menyiapkan bekal untuk besok. Dua anak mereka bermain di halaman kecil depan rumah. Tawa anak-anak itu sering terdengar sampai ke jalan setapak. Jamal kadang menggoda Arini dengan candaan ringan, membuat istrinya tersenyum malu-malu. Hidup mereka memang sederhana, tapi terasa cukup. Tidak berlebih, tapi juga tidak kekurangan sampai kelaparan. Sampai suatu hari, Jamal mulai mengeluhkan sakit di perut kanan bawahnya. Awalnya dia menganggap sepele. Dia kira cuma masuk angin atau kecapekan karena terlalu lama di sawah. Dia hanya minum jamu buatan Arini dan tetap memaksakan diri bekerja. Tapi rasa sakit itu tidak hilang. Justru semakin hari, semakin tajam. Kadang, dia tiba-tiba berhenti mencangkul dan memegangi perutnya sambil menahan napas. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya meski pagi belum terlalu panas. Arini mulai merasa tidak enak. Dia beberapa kali memaksa Jamal untuk periksa ke puskesmas. Tapi Jamal selalu menjawab, nanti juga sembuh sendiri. Namun suatu malam, rasa sakit itu datang seperti ditusuk dari dalam. Jamal terbangun sambil mengerang pelan. Tubuhnya panas tinggi, keringat dingin bercucuran deras. Bahkan untuk duduk saja dia kesulitan. Ketika mencoba berdiri, lututnya gemetar dan dia hampir terjatuh. Arini panik. Dia belum pernah melihat Jamal selemah itu. Dengan suara gemetar, Arini memanggil tetangga. Darsono datang duluan, disusul Mbah Tejo yang membawa senter dan sarung disampirkan di bahu. Setelah melihat kondisi Jamal, mereka sepakat tidak bisa menunda lagi. Jamal harus dibawa ke rumah sakit di kota. Masalahnya adalah uang. Arini mengumpulkan tabungan yang disimpan dalam kaleng biskuit tua. Isinya tidak sampai 1 juta. Darsono meminjamkan sebagian dari hasil jual gabahnya. Mbah Tejo juga membantu semampunya. Malam itu juga, Jamal dibawa dengan mobil sewaan menuju rumah sakit swasta yang katanya pelayanannya lebih cepat. Disitulah semuanya berubah. Setelah diperiksa dan menjalani beberapa tes, dokter spesialis memanggil Arini ke ruangannya. Wajah dokter itu serius, tapi nadanya datar.
Usus buntunya sudah parah. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, bisa pecah dan berbahaya. Arini mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Biayanya sekitar 15 juta rupiah. Kalimat itu seperti menghantam kepala Arini. 15 juta, angka itu terasa tidak masuk akal. Rumah mereka saja belum lunas. Sawah cuma sepetak kecil, warisan orang tua. Kambing baru 2 ekor. 15 juta terasa seperti angka dari dunia lain, bukan dunia mereka. Arini mencoba menjelaskan kondisi keuangan mereka. Suaranya hampir tidak terdengar. Dia menahan tangis, memohon agar ada keringanan. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menatap Arini dengan cara yang sulit diartikan. Setelah memastikan pintu ruangan tertutup, dia berbicara lebih pelan. Ada jalan lain, tapi ibu harus tanda tangan surat pernyataan. Arini menatap bingung. Biayanya bisa jadi 6 juta, tapi operasinya dilakukan oleh mahasiswa kedokteran yang sedang praktik lapangan. Kami tetap awasi, tapi tanggung jawab risiko ada di pihak keluarga. Jantung Arini berdegup kencang. 6 juta tetap besar, tapi masih mungkin dikumpulkan dengan menjual kambing dan meminjam lagi. Sementara 15 juta benar-benar mustahil. Di ruang perawatan, Jamal sudah hampir tak sadarkan diri. Wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya kering. Napasnya berat dan pendek-pendek. Saat Arini menggenggam tangannya, Jamal hanya bisa membuka mata sebentar, lalu terpejam lagi. Tanpa pilihan lain, dengan tangan gemetar dan pikiran yang kacau, Arini menandatangani surat lepas tanggung jawab itu. Tinta tanda tangannya terlihat goyah, seolah mencerminkan hatinya yang tidak yakin. Operasi berlangsung beberapa jam yang terasa seperti bertahan-tahan bagi Arini. Dia duduk sendirian di lorong dingin rumah sakit, memandangi pintu ruang operasi yang tertutup rapat. Setiap kali lampu di atas pintu menyala, jantungnya seperti berhenti. Akhirnya, dokter keluar dengan wajah tenang. Operasinya berhasil. Arini langsung menangis lega. Kakinya lemas, tapi hatinya bersyukur. Dia merasa keputusan tadi mungkin memang pilihan terbaik. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Beberapa jam setelah efek bius mulai hilang, Jamal sadar sepenuhnya. Dia mencoba menggerakkan kakinya. Tidak bisa. Dia mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Awalnya, Arini mengira itu efek sementara. Perawat juga berkata, mungkin butuh waktu. Tapi 1 hari berlalu, 2 hari, 3 hari. Kaki Jamal tetap diam tak bergerak, seolah bukan lagi bagian dari tubuhnya. Jamal mulai terlihat bingung, lalu takut. Sementara itu, pihak rumah sakit justru mulai mendesak agar Jamal segera dipulangkan. Mereka bilang kondisinya stabil, tidak perlu rawat inap lama, dan kamar dibutuhkan pasien lain. Arini merasa ada yang tidak beres, tapi setiap kali bertanya, jawabannya selalu sama. Tunggu saja, nanti juga pulih. Akhirnya Jamal dipulangkan dalam kondisi lumpuh. Tubuhnya lemah, wajahnya kosong, dan kedua kakinya tidak lagi merespons apapun. Arini mendorong kursi roda. Pinjaman keluar dari rumah sakit dengan hati yang berat. Dia tidak tahu bahwa keputusan yang dia ambil malam itu, tanda tangan yang dia goreskan dengan tangan gemetar, telah membuka pintu penderitaan yang jauh lebih panjang. Dan penderitaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Di rumah, kondisi Jamal bukan membaik, justru semakin parah dari hari ke hari. Awalnya, Arini masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang butuh waktu untuk pulih. Mungkin sarafnya hanya kaget karena efek operasi. Tapi harapan itu pelan-pelan runtuh ketika luka di perut Jamal mulai menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Bekas jahitannya memerah, gelap, kulit di sekitarnya bengkak dan terasa panas saat disentuh. Beberapa hari kemudian, dari sela-sela jahitan itu mulai keluar cairan kental berwarna kekuningan. Baunya menusuk, anyir bercampur busuk. Setiap kali Arini membersihkannya dengan kain hangat, Jamal menggertakkan gigi menahan sakit.
Keringat dingin membasahi dahinya. Padahal angin malam cukup sejuk. Demamnya tidak pernah benar-benar turun. Siang hari tubuhnya panas seperti terbakar. Malam hari menggigil hebat. Nafsu makannya hilang. Tubuhnya yang dulu kuat kini menyusut drastis. Tulang pipinya semakin menonjol. Lengan dan pahanya mengecil. Seperti tidak ada lagi tenaga yang tersisa di dalamnya. Yang paling menyakitkan bukan hanya luka itu, tapi kenyataan bahwa kedua kakinya tetap tidak bisa digerakkan. Jamal mencoba berkali-kali. Dia memandangi kakinya seolah sedang menatap benda asing. Dia perintahkan dalam hati untuk bergerak sedikit saja, tapi tidak ada respons. Kosong. Mati rasa, Arini tidak tinggal diam. Dengan sisa tenaga dan harapan, dia kembali membawa Jamal ke rumah sakit. Dia memohon di bagian administrasi, menjelaskan kondisi suaminya yang semakin memburuk. Namun jawaban yang dia terima terasa seperti tamparan. Ibu sudah tanda tangan surat pernyataan. Semua risiko ditanggung keluarga. Kalimat itu diulang dengan nada datar, seolah yang dibicarakan bukan nyawa seseorang, melainkan barang rusak yang tidak bisa ditukar. Arini pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang perjalanan, Jamal hanya diam, matanya kosong, menatap keluar jendela mobil sewaan. Tidak ada lagi keluhan keras seperti dulu, hanya napas berat dan tatapan yang sulit ditebak. Seminggu setelah kepulangan mereka, seorang bidan desa datang menjenguk. Dia memeriksa luka Jamal dengan wajah cemas. Setelah memastikan tidak ada orang lain di ruangan itu, bidan tersebut berbisik pelan kepada Arini. Kemungkinan besar, ini overdosis bius. Sarafnya bisa rusak permanen. Arini terdiam. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Malpraktek. Tapi keluarga miskin seperti mereka mau menuntut siapa? Menggugat rumah sakit besar butuh uang, butuh pengacara, butuh keberanian menghadapi sistem yang jelas-jelas tidak berpihak pada orang kecil. Hari-hari terakhir Jamal dipenuhi rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun di balik semua itu, ada ketakutan lain yang lebih besar, bukan takut mati. Jamal seperti sudah pasrah pada tubuhnya sendiri. Yang dia takutkan adalah meninggalkan Arini dan anak-anak tanpa apa-apa. Beberapa kali Arini mendapati Jamal menatap anak-anak mereka yang sedang bermain pelan di sudut ruangan. Tatapannya panjang, seperti ingin menghafal wajah mereka. Suatu malam yang sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dari luar dan napas berat Jamal dari atas dipan bambu. Jamal memanggil Arini dengan suara hampir tak terdengar. Arini mendekat dan duduk di sampingnya. Jamal menggenggam tangan Arini erat-erat. Tangannya dingin dan lemah. Kalau aku nggak ada, jaga anak-anak, katanya pelan, terbata-bata. Maaf ya, aku nggak bisa kasih apa-apa. Air mata Arini jatuh tanpa suara. Dia menggeleng, menyuruh Jamal berhenti bicara seperti itu. Tapi Jamal hanya tersenyum tipis. Senyum yang terasa berbeda, seolah dia sudah tahu waktunya tidak lama lagi. Tak lama setelah itu, napas Jamal tersendat. Dadanya naik turun dengan berat. Lalu perlahan, Jamal meninggal dengan mata terbuka. Tatapannya mengarah ke langit-langit bambu rumah mereka. Seolah masih ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sesuatu yang belum selesai. Pemakamannya sederhana. Warga desa berdatangan membawa doa dan sedikit bantuan. Bima membantu menggali kubur. Rian dan beberapa pemuda lain mengangkat keranda. Tiara menemani Arini yang tak henti menangis. Ibu Hajah Halimah memimpin doa dengan suara lirih, namun tegas. Tanah merah perlahan menutup tubuh Jamal. Semua orang mengira penderitaan itu sudah selesai. Tapi 3 malam setelahnya, sesuatu mulai berubah. Bima adalah orang pertama yang melihatnya. Malam itu, dia baru pulang ronda. Bulan bersinar terang menerangi jalan tanah. Di dekat sawah, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di kejauhan, dia melihat sesuatu bergerak pelan di atas tanah. Awalnya dia mengira itu anjing atau kambing yang lepas. Tapi gerakannya aneh, terlalu lambat, terlalu berat. Rasa penasaran membuat Bima mendekat beberapa langkah. Dan
darahnya langsung terasa beku. Itu sosok manusia. Tubuhnya pucat keabu-abuan, mata cekung dan kosong. Bagian bawah tubuhnya terkulai tak berfungsi. Dia merayap menggunakan kedua tangan. Kukunya menyeret tanah, meninggalkan garis panjang di jalan. Perutnya tampak seperti terbelah. Bekas jahitan menganga, mengeluarkan cairan gelap yang menetes ke tanah. Wajah itu sangat dikenali Bima. Jamal, dari mulutnya keluar suara lirih, hampir seperti angin yang dipaksa melewati celah sempit. "Tolong, istri saya." Bima mundur dengan tubuh gemetar, lalu lari sekuat tenaga tanpa berani menoleh lagi. Keesokan harinya, Tiara melihat sosok yang sama di dekat sumur rumahnya saat subuh. Dia mengira matanya salah, tapi bau busuk yang tiba-tiba tercium membuatnya yakin itu bukan halusinasi. Rian mendengar suara merintih di belakang kandang kambing. Suara kuku menggesek kayu, disertai bisikan pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Desa mulai gempar. Cerita menyebar cepat. Semua deskripsi sama. Sosok pucat yang merayap, tubuh setengah lumpuh. Bekas jahitan menganga. Sosok itu tidak menyerang, tidak berteriak, tidak mengejar siapapun. Dia hanya merayap pelan dari rumah ke rumah, mendatangi orang-orang yang dulu meminjamkan uang, yang melihat penderitaannya, yang tahu kisahnya. Dan setiap kali kalimat itu selalu terdengar, "Tolong, istri saya." Namun teror paling mengerikan justru terjadi jauh dari desa. Di kota tempat rumah sakit berdiri megah, dokter spesialis yang dulu menawarkan jalan pintas mulai bermimpi buruk. Setiap malam dia melihat lorong rumah sakit yang panjang dan gelap. Lampu-lampu berkedip dari ujung lorong. Jamal merayap mendekat. Darah menetes dari perutnya, meninggalkan jejak merah di lantai putih. Tangannya yang dingin memegang kaki dokter itu sambil berbisik pelan. "Kenapa?" Dokter itu terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tapi mimpi itu datang lagi dan lagi. Perawat serta mahasiswa PKL yang mengoperasi Jamal juga mulai mengalami hal serupa. Lampu ruang operasi tiba-tiba berkedip tanpa sebab. Bau busuk menyebar di ruangan steril. Di tengah siang bolong, terdengar suara seperti kuku menyeret lantai keramik. Seorang staf bernama Gani bahkan pingsan setelah melihat sosok merayap keluar dari ruang operasi lama yang sudah tidak terpakai. Saat sadar, dia bersumpah melihat mata kosong, menatapnya tepat sebelum semuanya gelap. Teror itu terjadi siang dan malam. Tidak peduli mereka sedang bertugas atau beristirahat, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Dan jauh di dalam hati mereka, tanpa perlu diucapkan, mereka semua tahu siapa yang datang. Akhirnya, ketakutan benar-benar mengalahkan kesombongan. Apa yang awalnya mereka anggap hanya mimpi buruk, stres kerja, atau halusinasi karena rasa bersalah, lama-lama berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan logika. Dokter spesialis itu mulai jatuh sakit. Tekanan darahnya naik turun, wajahnya pucat. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Jamal muncul, merayap mendekat dengan tatapan kosong dan suara lirih yang terus bertanya, "Kenapa bukan hanya dia yang mengalami?" Mahasiswa PKL yang dulu memegang alat bedah saat operasi itu mendadak sering pingsan di ruang praktik. Perawat yang berjaga malam mengaku melihat bayangan lewat di ujung lorong. Lalu bau busuk menyebar seperti luka yang membusuk. Bahkan Gani, staf administrasi yang sebelumnya tidak percaya hal-hal gaib, memilih mengundurkan diri sementara karena tidak tahan dengan suara kuku yang seperti menggesek lantai. Setiap kali ruangan sepi, mereka mencoba berbagai cara. Ada yang memanggil ustadz untuk mendoakan ruangan operasi. Ada yang menyemprotkan pengharum ruangan setiap jam. Tapi setiap malam, tepat ketika suasana mulai sunyi, teror itu kembali. Lampu berkedip. Pintu ruang operasi lama terbuka sendiri dengan bunyi berderit pelan. Dan di antara bayangan yang memanjang di lantai,
terlihat sosok merayap dengan tubuh setengah lumpuh. Sampai akhirnya, dokter spesialis itu tidak tahan lagi. Dengan suara berat dan mata sembab, dia mengumpulkan beberapa staf yang terlibat langsung dalam operasi Jamal. Mereka duduk dalam ruangan kecil. Tidak ada yang berani saling menatap terlalu lama. "Kita harus selesaikan ini," katanya pelan. "Ini bukan cuma soal mimpi buruk. Ini soal tanggung jawab." Kata tanggung jawab terasa berat di ruangan itu. Selama ini mereka berlindung di balik prosedur dan surat pernyataan. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu ada kelalaian. Ada keputusan yang diambil demi efisiensi biaya dan kecepatan, bukan demi keselamatan pasien. Akhirnya, mereka sepakat untuk pergi ke desa tempat Jamal dimakamkan. Perjalanan menuju desa itu terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil yang mereka tumpangi melaju pelan, melewati jalan berdebu dan sawah yang membentang luas. Tidak ada yang banyak bicara. Setiap orang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat mobil berhenti di depan rumah bambu sederhana milik Arini, suasana terasa berbeda. Rumah itu tampak sunyi, tapi ada kesan duka yang masih menggantung di udara. Ayunan kayu di depan rumah bergerak pelan tertiup angin. Arini yang sedang menyapu halaman, terkejut melihat mobil berhenti. Ketika dia mengenali wajah-wajah yang turun dari mobil itu, tubuhnya langsung menegang. Wajahnya berubah pucat. Dokter spesialis itu melangkah, mendekat. Tidak ada lagi nada tegas atau sikap berwibawa seperti saat di rumah sakit dulu. Kini suaranya terdengar rapuh. "Kami datang untuk meminta maaf." Arini terdiam. Tangannya yang memegang sapu bergetar pelan. Dokter itu menunduk dalam-dalam. Dia mengakui bahwa prosedur operasi saat itu memang ceroboh. Pengawasan terhadap mahasiswa PKL kurang ketat. Dosis bius yang diberikan melebihi batas aman. Semua dilakukan dengan alasan menekan biaya dan mempercepat proses agar pasien segera ditangani tanpa membebani rumah sakit. "Keputusan itu salah," katanya pelan, "dan kami menyesal." Staf-staf di belakangnya ikut menunduk. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan tambahan. Salah satu dari mereka menyerahkan amplop tebal kepada Arini. Isinya pengembalian biaya operasi dan tambahan santunan. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang dulu mereka bayarkan. Arini memegang amplop itu tanpa langsung membukanya. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena uangnya. Uang itu tidak akan mengembalikan Jamal. Tidak akan menghapus malam-malam penuh rasa sakit yang dia lalui bersama suaminya. Tapi karena akhirnya kebenaran itu diakui. Rasa bersalah yang selama ini dia pendam, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak adil, kini mendapatkan jawaban. Warga desa mulai berkumpul. Darsono berdiri tak jauh dari Arini. Bima dan Rian memperhatikan dengan wajah serius. Mbah Tejo menghela napas panjang. Sementara Ibu Hajah Halimah memandang rombongan rumah sakit itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Malam itu juga, atas kesepakatan bersama, diadakan tahlil beser-biseren di rumah Arini. Tikar digelar memenuhi halaman. Lampu-lampu dipasang tambahan agar suasana lebih terang. Warga datang membawa makanan dan air minum seadanya. Ibu Hajah Halimah memimpin doa dengan suara tenang namun penuh penekanan. Mbah Tejo duduk di sampingnya, ikut melantunkan ayat demi ayat dengan khusyuk. Suara doa bersaut-sautan mengisi malam yang biasanya sunyi. Angin malam berhembus pelan, menyentuh wajah-wajah yang menunduk dalam doa. Udara terasa lebih ringan, seolah sesuatu sedang dilepaskan. Di sudut pekarangan, dekat pohon mangga tua, beberapa orang mengaku melihat bayangan samar berdiri tegak. Tidak lagi merayap, tidak lagi menyeret tubuhnya. Sosok itu berdiri seperti Jamal sebelum sakit. Meski wujudnya tembus pandang dan samar, tidak ada luka menganga, tidak ada darah menetes. Sosok itu menatap rumahnya sebentar. Tatapannya tidak lagi kosong atau penuh tuntutan, lebih seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas lega. Lalu perlahan bayangan itu memudar, menyatu dengan gelapnya malam dan embusan angin. Tidak semua orang
melihatnya. Tapi yang melihat bersumpah bahwa itu adalah Jamal. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang melihat sosok merayap di jalan sawah. Tidak ada lagi suara lirih yang memanggil di belakang kandang kambing. Rumah sakit pun kembali normal. Lampu tidak lagi berkedip tanpa sebab. Bau busuk menghilang. Para staf akhirnya bisa tidur tanpa dihantui bayangan yang sama. Namun kisahnya tetap hidup di desa itu. Orang-orang masih sering membicarakannya saat berkumpul selepas maghrib. Mereka membahas bagaimana ketidakadilan bisa mengejar siapa saja. Bahkan mereka yang merasa punya kuasa dan jabatan. Mereka mengingat bahwa kemiskinan tidak seharusnya membuat seseorang diperlakukan sembarangan. Bahwa setiap nyawa punya harga yang sama, tidak peduli berapa isi dompet. Dan setiap kali melewati jalan sawah saat bulan purnama, beberapa warga mengaku masih merinding. Bukan karena takut melihat hantu, tapi karena teringat pesan terakhir seorang pria sederhana yang hanya memikirkan keluarganya, bahkan di ambang kematian. Tolong, istri saya. Kalimat itu kini bukan lagi suara menakutkan di tengah malam, melainkan pengingat yang menancap dalam hati bahwa kadang yang paling menyeramkan bukanlah sosok yang merayap dalam gelap, melainkan ketidakadilan yang membuat seseorang tak bisa tenang bahkan setelah mati. Dan cerita pun tamat.